Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Puja puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat besar bernama hidup dalam keadaan beriman, dan semoga kita dimatikan juga dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman atau Islam. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salam juga untuk segenap pengikutnya, segenap umatnya dari masa ke masa sampai hari kiamat. Semoga nanti kita dapat syafaatnya, pertolongan, pembelaan Rasul, sehingga kita selamat bisa berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Bulan penuh berkah. Dikatakan berkah jika bertambah semangat ibadah kepada Allah. Dikatakan berkah kalau ibadah amal saleh kita meningkat dari sebelumnya. Salat kita bertambah, sedekah kita bertambah, baca Quran bertambah, dan seterusnya. Bertambah ketaatan, bertambah kedekatan dengan Allah, bertambah dekat dengan masjid. Itulah berkah. Maka Allah berikan tambahan nikmat buat kita semuanya nanti insyaallah. Ya. Jadi Allah akan berikan tambahan nikmat jika kita menambah ibadah kita. Kalau kita ibadah asal-asalan, maka Allah berikan asal-asalan juga. Itulah tergantung kitanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah sayang kepada orang beriman, makanya selalu dipanggil dengan panggilan yang penuh kemesraan. Panggil Allah penuh kemesraan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang telah beriman. Kata wahai, harfun nida, ya, huruf pemanggil. Jadi Allah panggil orang beriman karena sayang Allah kepada orang beriman. Maka sekaligus ini contoh sebenarnya. Contoh buat kita bagaimana cara memanggil yang terbaik. Pakai kata wahai atau hai, ya. Ya, sebagaimana Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan wajahnya. Bagaimana para nabi memanggil anaknya ya Bunayya, wahai anakku. Bagaimana ayah memanggil ibunya seperti Ismail memanggil bapaknya Ibrahim, ya abati. Pakai ya semuanya. Jadi alangkah bagusnya nanti kita memanggil siapapun pakai kata ya, harfun nida, huruf pemanggil, artinya wahai atau hai. Ya. Wahai sahabatku, wahai istriku, wahai anakku, wahai temanku, wahai tetanggaku, dan sebagainya. Itu panggilan yang terbaik.
tidak memanggil nama, ya kalau bisa, ya manggil istriku sayang, wahai anakku sayang dan sebagainya. Bukan yang bebek. Nah, kalau sekarang yang bebek ya macam-macam. Ya, Pak, panggil istri yang boleh. Itu memang yang diharuskan, memuliakan, menjunjung pasangan, ya. Tapi intinya adalah panggillah sesuai dengan diinginkannya. Jadi kita minta panggil aja, ya. Apa susahnya? Cuma kata-kata. Tapi efeknya luar biasa, ya. Ummi Abi boleh silakan. Cuma kalau Ummi jangan panjang, Ummi itu. Kalau Ummi panjang artinya ibuku. Ummi aja pendek, ibu. Abi pendek, tapi kalau Abi bapakku bukan, ya salah. Jadi pendek. Nah, mi-nya atau bi-nya pendek. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Banyak sekali. Dan selalu setelahnya adalah berupa perintah atau berupa larangan. Kenapa? Allah ingin kita selamat. Maka Allah perintahkan ibadah. Wahai orang beriman, salat kamu. Wahai orang beriman, puasa kamu. Wahai orang beriman, baca Quran dan sebagainya. Allah sayang supaya kita tak celaka, supaya kita masuk ke surga dan bisa berjumpa dengan Allah. Ya, sahabat, kalau masuk surga kita nanti kita bisa melihat Allah dengan sejelas-jelasnya, bagaikan melihat bulan purnama. Ya, bulan purnama. Kalau masuk surga dapat melihat Allah. Bahkan kita akan diberikan berupa Allah membaca ayat Al-Quran. Itulah kenikmatan tertinggi ketika Allah membaca sendiri ayat Al-Quranul Karim. Ya. Ini kalau masuk surga. Dan Allah tahu, ya, ketika Allah melarang, misalkan, wahai orang beriman jangan ini, jangan itu, sengaja juga supaya kita selamat, tak berbuat yang tak diinginkan Allah. Ya. Ini hikmahnya. Allah memanggil orang beriman. Dan selanjutnya Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu supaya kita selamat bisa masuk surga. Nah, kali ini Allah meminta kita siam. Sebagaimana umat yang terdahulu sama juga, semuanya wajib puasa dengan berbagai macam cara dan pelaksanaan yang berbeda. Nah, kita puasa insya Allah selama sebulan lamanya. Cuma tahun ini ada yang berbeda, ya. Muhammadiyah puasa tanggal 18, pemerintah puasa tanggal 19, Islam KTP Lebaran tanggal 20, Lebaran langsung. Yang penting yakin, ya. Yang penting yakin. Apa itu puasa dan apa tujuannya? Puasa itu adalah al-imsaku anil akli wa syarabi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh mulai dari subuh sampai maghrib. Itulah puasa lahiriah, tapi batin pun masih puasa juga. Bukan cuma mulut, tapi puasakan mata, puasakan telinga, puasakan tangan, kaki dan semuanya. Hati juga puasakan. Ya, puasakan. Itulah yang terbaik. Puasa lahir batin, sebagaimana salat juga lahir batin salat. Bukan sekedar bacaan, gerakan, tapi batin ikut salat di dalamnya. Di dalamnya. Untuk apa? Supaya kita belajar, berlatih bagaimana puasa itu menahan nafsu. Selama ini manusia selalu memperturutkan nafsunya. 11 bulan kita dijajah sama nafsu, dikendalikan sama nafsu. Nah, sebulan belajar kita balikan, kita kendalikan nafsu tadi yang sumbernya memang mulut dan perut. Maka terasa nafsu itu kalau kita misalkan sore hari, ya sore
Lihat apapun nampak sedap. Lihat air putih saja nampak sedap. Air putih apalagi yang lain gitu. Itulah nafsu itu. Nah, dan ternyata benar ketika buka puasa minum air putih dan nikmat, bayangkan. Apalagi cendol, apalagi buah-buahan dan kurma dan sebagainya. Cuma saya ingin katakan ketika berpuasa, ya, cara berbukanya adalah pertama baca bismillah saja. Bismillah, terus makan kurma 1 atau 3. Makan kurma, baru minum lagi. Saat berbuka itulah baca doa. Zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang lapar dahagaku, telah basah tenggorokanku, dan telah ditetapkan pahala untukku. Itu baca doa yang terbaik. Atau Allahumma laka sumtu, bolehlah. Daripada yang pertama tak hafal, boleh yang kedua. Dan di situ kita banyak doa. Nabi mengatakan ketika berbuka puasa itu doanya makbul, akan dikabul. Jadi jangan lupa, jangan keenakan makan, lupa doa. Doalah apapun, doa. Silakan apapun. Terbaik itu doa. Ini masalah puasa. Dan terasa puasa itu betapa kita rindu dengan waktu sholat. Pagi puasa, datang zuhur, senang hati. Dah siang kata kita. Di zuhur tunggu asar, asar datang udah petang, alhamdulillah. Apalagi menjelang maghrib, tunggu tengok lagi belum. Pas masuk waktu maghrib, masya Allah, alhamdulillah, beda Pak senangnya. Di bulan lain tak pernah merasakan kebahagiaan ketika azan maghrib itu tak ada, ya. Tapi kalau puasa, masya Allah, senangnya dengar azan maghrib itu. Bahkan sirine berbunyi, udah senang hati, udah kira ada. Itulah puasa, ya, kelebihannya. Nah, makanya kata Imam Ghazali, ya, mengatakan al-imanu uryanun, iman itu telanjang, walibasul taqwa, dan pakaiannya takwa. Apa? Iman telanjang kata beliau, dan pakaiannya adalah takwa. Takwa ibadah, amal saleh, salat, puasa dan sebagainya, itu takwa. Pakaian iman. Jadi kalau kita beriman tapi tak salat, tak puasa, berarti sama dengan orang bertelanjang. Coba kalau kita jalan misalkan kemudian melihat ada orang telanjang, apa ketika ada orang telanjang ke jalan-jalan, apa kata kita? Kurang akal mungkin. Nah, makanya wujudkan iman itu, tampilkan iman dalam bentuk amal ibadah, amal soleh. Itulah takwa. Ya. Dan kata Imam Ghazali, wazinatuhul haya, perhiasan iman adalah rasa malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Makanya kita merasa memang kita kurang malu sama Allah. Kurang malu sama Allah. Kita minta rezeki banyak, ya Allah berikan aku banyak. Ketika Allah minta, keluarkan zakat, input, sedikit kita kasih. Padahal jika kita kasih banyak, tentu lebih banyak lagi Allah berikan. Nah, tapi itulah sifat manusia, bakhil semuanya. Cuma ada yang besar, ada yang kecil, semua bakhil Pak. Bapak bakhil, saya bakhil. Cuma antara besar dan kecilnya itu aja beda. Ya. Coba kalau kita di dompet ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, mana yang akan disedekahkan? 100 berani? 50 berani? Biasanya yang 5.000 yang paling kecil. Tapi itu pun alhamdulillah, ada yang tak ngasih sama sekali, duit banyak tak mau sedekah, maka rezekinya akan seret. Kalau tutup, ya. Kalau kita ingin banyak, kalau berikan banyak sedekah, janji Allah pasti benar. Nah, ini perlu dipahami. Kita sholat, ya, kata Allah kan huzu zinatakum
inda kulli masjid, pakai pakaian yang baik ketika masuk masjid. Ya, bedakan. Kalau bisa pakai pakaian terbaik. Nantilah ya, nanti lebaran pakai yang terbaik. Baca Quran, tingkatkan. Kita malu sama Allah. Masa menghadap bupati aja rapi, bukan main pakai jas. Menghadap Allah. Masa untuk beli rokok berapa sebulan? Anggaplah sehari 10.000 ya, sebulan 300.000. Berapa sedekah? Ada 300.000? Tak juga, tak imbang, malu. Masa buat rokok segitu, buat sedekah segini. Nah, kalau boleh merokok 300.000 sebulan, tapi sedekah 300.000 juga. Nah, ini berat juga. Kenapa? Nafsu kita. Baca SMS sekarang banyak, baca Quran mudah penat, mudah kantuk. Tapi kalau baca, nonton film, nonton TV, film India apalagi, kuat kita berjam-jam. Inilah kita kurang rasa malu sama Allah. Wazinatul haya, perhiasan takwa itu malu. Maka hadirkan rasa malu kepada Allah dalam hati kita. Itulah kata Imam Ghazali, iman telanjang, pakainya takwa, ibadah masoleh, dan perhiasannya adalah rasa malu. Ya. Nah, kemudian setelah itu, apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-jannatu uiddat lil muttaqin, karena surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, bukannya lain, yang bertakwa saja surga itu. Maka ini tujuan. Nah, la'allakum, kalimat istirja, kalimat harapan, istirja, harapan. Semoga dengan puasa itu kita dapat menjadi orang bertakwa. Bisa tercapai, bisa tidak. Ya, ini tujuan, harapan. Harapan bisa terwujud, bisa tidak. Maka puasa itu bisa jadi takwa, bisa tak jadi takwa, bisa jadi, bisa tidak. Nah, yang tidak, kata Nabi, ada sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al atas. Betapa banyak orang puasa tapi tak dapat pahala selain merasakan lapar dahaga saja. Lapar dahaga saja. Puasa pahala tak dapat. Maka ini ibarat pohon yang tak berbuah. Iman dia, ibadah dia, tapi tak sampai ke takwa, tak berbuah dia. Ini ayat tentang puasa. Maka usahakan puasa kita dengan sebaik-baiknya, cuma sebulan aja, tak lama. Bapak senang puasa di bulan Ramadan? Senang Pak enggak Ramadan? Senang enggak Ramadan? Yakin? Bagaimana kalau semua bulan itu Ramadan? Mau? Aduh, jujur berat ya. Sebulan pun berat, apalagi 12 bulan. Tapi keberkahannya mau. Maka keberkahannya mau, coba kita teruskan nanti di bulan lainnya. Salat malam, ganti tarawih ya, sedekahnya terus dikerjakan, tadarus terus dikerjakan. Insya Allah tetap berkah. Nah, jangan sampai Ramadan tamat, hatam sebulan, Syawal sampai Saban 11 bulan, tak hatam-hatam. Jangankan 30 juz 30 pun tak tamat 11 bulan. Nah, maka ansur-ansur nanti tetap dibaca ya, walaupun kadarnya lebih rendah. Ini teruskan aja. Nanti salat malam kalau biasa 11, misalkan nanti bolehlah 2 rakaat, 4 rakaat ya, 6 rakaat boleh. Witirnya boleh 3, 1. Atau minimal salat malamnya 2 rakaat, witir 1 rakaat, 3 rakaat. Sebelum subuh jadilah. Ini untuk supaya ibadah siam tadi mencapai tujuannya. Maka puasa itu adalah latihan kita ya, latihan kita, upgrading, belajar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya, insya Allah ya.
Nah, kita puasa, insya Allah salat malamnya, tarawih, masya Allah ya. Yang ceramah rajin datang ya, selalu. Nah, semoga ya, semoga bertambah ilmu kita, bertambah pahala kita, bertambah keberkahan di bulan Ramadan kita insya Allah. Baik, para sahabat, silakan ada bertanya. Kita tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.